sudah diukur tinggi badan dan berat badan. Lalu untuk tinggi badan ibu itu 157 cm dan berat badan ibu 40 kg. Untuk IMT ibu sendiri itu 16,26 kg per meter persegi ya Bu ya. Iya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diet pasca bedah Camamae atau bisa dibilang kanker payudara ya Bu ya. Nah, ibu udah tahu belum sih kebutuhan gizi sehari untuk ibu sendiri gitu? Belum tahu ya. Ya, jadi di sini saya akan kasih tahu nih Bu kebutuhan gizi sehari ibu itu ya. Yang pertama itu ada kalori. Nah, kalori di sini sebesar 1347 kalori. Nah, 1347 kalori itu diaplikasikannya dalam menu. Nanti menunya akan saya beritahu ya Bu ya. Lalu di sini ada protein. Proteinnya itu sebanyak 60 gram nih Bu. Ya, 60 gram. Lalu lemaknya 30 gram tuh Bu. Dan karbohidratnya itu sebanyak 212 gram. Nanti akan saya tuangkan di dalam menu. Nah, sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu nih Bu, tujuan diet apa sih yang bakal saya kasih nih Bu ya ke ibu ya. Yaitu yang pertama tentunya akan meningkatkan asupan energi untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah terjadinya gangguan metabolisme gitu ya Bu ya, serta mempertahankan status gizi ibu nih secara optimal tentunya ya selama proses penyembuhan gitu. Lalu di sini yang kedua, nilai HB ibu kan rendah ya, hemoglobin ibu kan rendah. Nah, jadi otomatis saya ingin meningkatkan nilai laboratorium HB ibu itu yang rendah ya. Dan yang ketiga itu meningkatkan pengetahuan ibu ya terkait pangan dan gizi. Jadi seperti itu. Lalu di sini akan saya berikan sedikit syarat diet ibu ya. Jadi yang pertama syarat dietnya itu yaitu energi sesuai kebutuhan. Kebetulan ibu kan selesai operasi nih ya Bu ya. Jadi protein ibu itu bisa setara dengan 1,5 gram per kilo berat badan dari total kebutuhan ibu. Nah, total kebutuhan ibu tadi sudah saya bilang yaitu sebanyak 1347 kalori ya Bu ya. Lalu lemak rendah 20% tuh Bu dari total kebutuhan, yaitu tadi yang saya sebutkan sebesar 60 gram. Lalu untuk lemak rendah 20% dari total kebutuhan yang tadi saya sebutkan juga yaitu sebanyak 30 gram. Karbohidrat cukup 63% Ibu dari total kebutuhan Ibu ya. Yang tadi saya juga sebutkan yaitu 2112 gram. Nah, seperti itu. Lalu makanan yang harus ibu makan ini yang mudah dicerna nih Bu ya. Yang mudah dicerna nanti akan saya kasih tahu menunya seperti apa. Lalu yang terakhir ini makanannya yang tidak merangsang saluran pencernaan ibu dan makan sesuai porsi kecil tetapi sering, seperti itu ya Bu ya. Nah, saya akan kasih tahu nih Bu. Ibu udah tahu belum bahan makanan apa sih yang dianjurkan dan tidak dianjurkan? Belum tahu, ini akan saya beritahu. Jadi bahan makanan yang dianjurkan atau dibatasi itu ya Bu ya. Yang pertama, makanan dimasak, makanan yang tidak dianjurkan ya Bu ya. Makanan yang dimasak dengan banyak minyak atau digoreng nih Bu. Lalu makanan olahan dibakar hingga gosong. Nah, misal ibu makan sate terus ada yang gosong tuh Bu ya, lalu itu ibu makan itu dapat menyebabkan makan kita nggak kerasa ya Bu ya, dikit tapi kan lama-lama terjadi penumpukan. Nah, di situ bisa menyebabkan resiko kanker payudara, seperti itu ya Bu ya. Lalu makanan yang berpengawet itu tidak baik sekali ya Bu ya. Dan sayuran yang dimasak dengan banyak minyak atau digoreng nih Bu. Nah, lalu ibu memakai margarin, mayones dan santan itu tidak diperbolehkan ya Bu ya. Dan memakai minyak goreng yang dipakai secara berulang-ulang nih Bu. Misal ibu masak terus dipakai lagi itu tidak boleh. Lebih baik dihindari ya Bu ya. Nah, seperti itu. Lalu bahan makanan apa aja sih nih yang dianjurkan ya Bu ya? Yang pertama itu ada sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat itu apa aja sih? Nah, yang pertama akan saya kasih tahu yaitu ada nasi, tentu boleh ya Bu ya. Bihun, tepung-tepungan, gandum, jagung, kentang dan sumber makanan pokok lainnya itu tentu saja boleh. Terus protein hewani, daging merah rendah lemak boleh ya Bu ya.
terus telur, ikan gitu ya, itu boleh. Lalu protein nabati, kacang hijau boleh, kacang kedelai boleh, serta olahan kacang-kacangan yang lainnya gitu ya Bu ya. Lalu untuk sayuran, tomat boleh, bayam, brokoli, sayuran yang berwarna hijau tentu yang direbus dan dikukus ya Bu ya, tidak digoreng gitu. Lalu semua jenis buah-buahan tentu boleh dimakan dalam bentuk jus boleh, atau buah-buahan utuh itu juga tentu saja boleh ya Bu ya. Terus sumber lemak nih Bu, sumber lemak apa sih yang boleh dipakai? Tentunya minyak jagung tentu boleh, kedelai, minyak kelapa sawit, nah itu tentu dalam jumlah tertentu. Nah saya mau tanya Ibu di sini kalau goreng itu pakai minyak apa? Minyak kemasan gitu. Iya, apa kelapa sawit berarti ya Bu ya. Nah, iya. Nanti kan sudah saya beritahu nih Bu, jadi tidak disarankan untuk memakai minyak yang dipakai berulang-ulang itu, lalu tidak memakan makanan yang gosong seperti bakar-bakaran, itu lebih baik dihindari ya Bu ya. Lalu di sini ada yang ingin Ibu tanyakan belum sebelum saya lanjut? Udah cukup. Cukup ya, mungkin nanti ada yang ingin tanyakan. Nah, jadi di sini saya akan ngasih pembagian makanan sehari nih Bu. Makanan sehari itu yang tadi saya butuhkan, jadi yang saya sebutkan. Jadi kan kebutuhan Ibu itu sebanyak 1347 kalori. Ini akan saya tuangkan ya Bu ya di pembagian makanan sehari. Jadi untuk makanan pagi Ibu bisa makan nasi atau pengganti selain nasi tentu, tapi masih karbohidrat gitu ya Bu ya. Yaitu Ibu bisa makan sebanyak 100 gram. 100 gram itu sama dengan 3/4 gelas ya Bu ya, 3/4 gelas. Nah untuk protein hewaninya 40 gram. 40 gram itu setara dengan satu potong sedang ayam kah ya Bu ya, tahu kan ya. Lalu untuk protein nabati itu sebanyak 65 gram atau 2 potong besar. Nah nanti protein nabatinya akan saya kasih menunya seperti itu ya. Lalu untuk sayur 50 gram nih Bu, satu mangkok kecil itu ya Bu ya. Lalu ada minyak. Nah minyak dipakai tentu 5 gram saja Bu. 5 gram dalam satu menu ini hanya 5 gram yang dipakai, atau setara dengan 1 sendok teh, seperti itu. Nah itu untuk menu paginya. Lalu untuk selingan pagi nih Bu ya, jam 10. Nah Ibu bisa makan nasi atau pengganti nasi, tentu masih karbohidrat. Nah Ibu bisa menggunakan 50 gram atau setara dengan 8 sendok makan. Nah ini mau dibuat apa sih? Nanti akan saya kasih tahu menunya ya Bu ya. Lalu gula, nah Ibu boleh memakai gula. Saya di sini memakai gula yaitu gula merah ya Bu ya. Nah gula merah ini setara dengan 13 gram atau 1 sendok teh, seperti itu ya Bu ya. Lalu untuk buah tentu kita harus makan buah dan sayur ya Bu ya. Nah di sini ada buah itu sebesar 190 gram atau setara dengan 1 potong besar si buah itu ya Bu. Nah untuk menu siang di sini juga ada nasi atau pengganti. Nah tentu karbohidrat. Untuk nasi itu sebanyak 200 gram. Kalau yang tadi kan 100 gram nih Bu. Kalau untuk siang kan kebutuhan Ibu lebih banyak nih, jadi 200 gram. Nah itu setara dengan 1 gelas ya Bu ya, 1 gelas beras gitu ya. Terus ada protein hewani. Protein hewani di sini sama, yaitu 35 gram atau setara dengan 1 potong sedang gitu ya Bu ya. Lalu ada protein nabati sebesar 25 gram atau 1 potong sendok makan gitu. Nah di sini ada sayur sebanyak 50 gram sama seperti tadi di pagi. Dan di sini ada buah nih Bu, buah yaitu 55 gram atau setara dengan 1 buah sedang ya Bu ya. Nah untuk sore tentu ada protein nabati. Nah sore ini Ibu bisa makan protein nabatinya saja gitu. Mungkin nanti untuk selingan sore Ibu bisa memakai nasi atau pengganti lainnya seperti karbohidrat. Jadi sekarang Ibu makannya protein nabati yaitu 20 gram setara dengan 2 sendok makan. Lalu tentu memakai gula merah 13 gram setara dengan 1 sendok makan. Nah di sini ada selingan sore nih Bu. Nah selingan sorenya saya bilang tadi Ibu bisa menggunakan nasi atau pengganti karbohidrat lainnya, yaitu setara dengan 105 gram atau 1 biji sedang. Apa nih Bu 1 biji sedang? Nanti akan saya kasih tahu ya, jadi bentuk makanannya apa.
Lalu di sini ada protein hewani. Protein hewani itu sebanyak 20 gram. 20 gram itu sama dengan setengah potong saja ya Bu, setengah potong sedang. Nah, untuk sayurnya 25 gram saja. Dan untuk buah 110 gram. Nah, dari menu yang ini Ibu bisa modifikasi nih Bu. Tentu gramnya sudah saya kasih tahu, dan URT atau ukuran rumah tangganya tadi sudah saya tahu. Sampai sini jelas Bu? Iya, jelas. Oke, nah ini untuk menu seharinya nih Bu, yang tadi sudah saya jelaskan. Nasi pengganti 100 gram, yaitu pagi Ibu bisa makan nasi tim, pepes ayam, lalu sayur bayam, terus nugget kacang merah ya Bu ya. Nah, di jam 10 Ibu bisa makan bubur sumsum, terus buah melon tentu diselingi dengan buah dan sayur harus ya Bu ya. Lalu jam 12 Ibu bisa makan nasi tim juga, karena Ibu harus makannya yang lunak ya Bu ya. Lalu di sini ada bistik bola sapi sayur nih Bu. Nah, Ibu di sini bisa modifikasi nih Bu untuk daging sapi yang sudah saya tadi kasih tahu ya Bu ya. Nah, terus di sini ada tempe bacang ya Bu, terus buah jeruk ya. Lalu jam 3 tadi sore Ibu bisa makan bubur kacang hijau yang tadi saya bilang protein nabati sebanyak 20 gram atau 2 sendok makan si kacang hijau itu ya Bu. Bisa dibuat bubur kacang hijau untuk gula, tidak memakai santan ya Bu, hanya memakai gula merah. Untuk bubur sumsum juga sama, tidak memakai santan tetapi memakai gula merah. Nah, di jam 5 jadi Ibu bisa ganti si nasi tim ini. Kalau Ibu bosan, Ibu bisa makan kentang gitu ya. Kentang juga kan sumber karbohidrat. Nah, Ibu kentangnya bisa dipurei Bu. Tahu dipurei kan Bu ya? Dilembek-lembek gitu ya. Nah, purei kentang kombinasi ini bisa Ibu kombinasi dengan daging bisa, sayur bisa, seperti itu ya Bu ya. Harus ada sayurnya tentunya ya. Lalu di sini ada buah pepaya. Nah, buah pepaya ini yang tadi saya bilang yaitu sebanyak 110 gram atau 1 potong sedang seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin Ibu tanyakan tidak terkait pemberian diet pasca bedah nih setelah Ibu operasi? Udah cukup. Cukup. Ya, mungkin nanti bisa Ibu terapkan ya Bu untuk bahan makanan apa sih yang tidak dianjurkan, nanti Ibu batasi, dan yang harus dianjurkan mungkin Ibu bisa konsumsi. Nah, di sini kan ada menu ini untuk acuan Ibu, mungkin nanti saya akan berikan link-nya. Ya udah, kalau begitu mungkin nanti Ibu bisa datang lagi untuk konsultasi kepada saya seperti itu ya Bu ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ya udah saya cukupkan. Mohon maaf bila saya ada salah kata ya Bu ya. Semoga Ibu cepat pulih, cepat sehat, keadaan Ibu segera membaik ya Bu ya. Ya udah, kalau begitu mohon maaf ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.